Halo, gua kesepian. Di era modern sekarang ini, yang hampir semua hal itu terhubung dengan internet. Tapi kenapa ya, masih aja gitu kita tuh ngerasain kesepian. Kayak ayo coba ngaku, lu pasti pernah ngerasain ketika lu lagi main bareng temen, lu ngerasa terisolasi atau kayak gak diajak ngobrol. Atau kalau misalnya lu lagi diajak nongkrong tapi lu memilih nolak karena lu takut ngerasa diri lu nggak dianggap aja di tempat nongkrong. Atau misalnya kalau kalian lagi ngobrol bertiga atau berlima atau berapa orang lah, lebih dari 3, terus kalian lagi ngobrol, terus kok kayak lu ngerasa nggak diajak ngobrol atau ngerasa kayak dianggap diri lu nggak ada di tempat itu. Ayo ngaku. Enggak, bukan gua. Gua nggak pernah kayak gitu ya. Tapi yang ngaku, lu pasti pernah kan? Karena itu salah satu bentuk dari rasa kesepian ini. Nah terus kenapa sih rasa kesepian ini tuh kenapa nggak kita buang aja gitu? Padahal kan coba kalau pikir-pikir apa gunanya gitu kan? Yang ada cuma bikin kita kayak socially awkward kan. Terus ngapain ada rasa ini gitu? Dan sebelum kita memusnahkan rasa kesepian ini, kita harus tahu dulu asalnya dari mana sih rasa kesepian ini. Nah, jadi rasa kesepian itu adalah hal yang sangat natural. Sama seperti kalau kita lagi kelaparan, tandanya tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan. Kalau kita haus, kita butuh minum. Sama dengan kesepian, kalau kita merasakan kesepian, tandanya tubuh kita kekurangan sesuatu. Yang mana dalam kasus ini, tubuh kita tuh kekurangan yang namanya interaksi sosial. Jadi bukan sekedar interaksi sosial, tapi juga interaksi di mana kita tuh merasa dianggap sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup? Tapi sebenarnya rasa ini tuh bukan suatu hal yang muncul secara sendirinya di tubuh kita. Pada zaman dahulu, masa masih purba, manusia ngomongnya masih unga-bunga, manusia itu butuh hidup dalam suatu komunitas. Jadi tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Makanya rasa kesepian ini tuh sebenarnya cukup penting. Karena kalau dalam suatu komunitas kita melakukan hal yang buruk atau melakukan hal yang di luar norma dalam komunitas tersebut, kita itu bakal diasingkan oleh grup tersebut yang membuat kita jadi sendirian. Nah, kalau kita sendirian di zaman purba dulu, zaman masih ngomong unga-bunga, itu sangatlah fatal karena kita menjadi sendirian, di mana pada zamannya itu sendirian itu merupakan hal yang fatal karena bisa merujuk kita kepada kematian. Karena banyak predator, bos. Jadi, kalau kalian ngerasa kesepian di dunia modern ini, berarti kalian merasa diasingkan oleh teman-teman kalian, oleh keluarga kalian. Tapi dalam tanda kutip, merasa. Karena terkadang kita tuh berlebihan menanggapi sinyal ini, menanggapi tanda ini. Karena mungkin emang, ya teman kita lagi buru-buru, atau mereka juga lagi stres, makanya mereka nggak bisa nanggapin kita. Tapi kita ngelihat mereka tuh kayak, oh mereka udah nggak peduli, oh mereka udah nggak nganggap teman. Padahal itu hal yang biasa aja, bahkan orangnya pun mungkin nggak sadar gitu ngelakuin itu. Nah, kenapa kita bisa berlebihan kayak gini? Oke, sekarang gini. Kalian pernah nggak sih buka Instagram, Facebook, Twitter, atau sosial media apalah yang kalian pakai? Terus kalian ngelihat teman kalian lagi berbahagia. Entah mereka habis beli barang, beli mobil, beli rumah, atau kalian ngelihat teman kalian udah menikah. Terus kalian jujur, pernah nggak sih pikirannya terbenak di kepala kalian? Wah, sekarang si ini lagi berbahagia. Aduh, kapan ya gue bakal begini? Kapan ya gue bisa kayak mereka? Aduh, kenapa sih hidup gue gini banget? Kenapa sih gue nggak bisa bahagia kayak mereka? Ayo, jujur, pernah nggak itu terlintas di kepala lo? Karena itu juga salah satu yang memicu kita tuh menjadi kesepian. Karena gini deh, lu tuh nggak perlu tahu semuanya. Lu mungkin ngeliat di sosial media itu mereka bahagia. Tapi apa lu tahu perjuangannya? Seberapa susah?
mereka mencapai hal itu. Atau mungkin mereka cuma bahagia di depan sosial media doang. Sebenarnya mereka lagi banyak masalah juga kan nggak tahu. Cuman yang terlihat di handphone kalian adalah ya, bahagia mereka. Jadi coba stop bandingin hidup lu sama orang lain. Karena kita nggak perlu tahu semua yang orang lain hadapin. Karena semua itu tuh nggak nyata. Cuman ada di handphone kita doang. Cuman ada di sosial media mereka doang. Itu cuman halusinasi yang dibuat oleh kepala kita. Terus juga kalau kalian misalkan ngelihat teman kalian lagi jalan sama orang lain, terus kalian mikir, kok gue nggak diajak ya? Gue kira kita temen. Terus kalian coba pikir deh, kenapa kalian nggak diajak? Enggak, bukan gua kok, bukan pengalaman pribadi. Cuma kalau gue mikirnya pasti bisa jadi kan tuh keluarga mereka. Ya masa mereka nongkrong sama keluarganya, kalian diajak kan agak awkward sih ya. Terus bisa jadi kalian sering nolak ajakan mereka. Jadi ya mereka lupa sama kalian karena kalian nggak pernah mau kalau diajak, selalu cari alasan. Sekali lagi enggak ya, ini bukan pengalaman pribadi gue ya. Ini teman gue, bukan gue. Nah, sekarang lo udah tahu kan gimana cara otak lo itu menipu diri lo biar lo ngerasain kesepian. Karena sebagian besar pikiran lo itu bukanlah hal yang benar. Itu cuma ada di pikiran lo doang. Yang dilebih-lebihkan supaya lo merasakan emosi kesepian itu. Dan kalau ini terus berlanjut, ini bisa sangat-sangat bahaya. Karena dari rasa kesepian ini, kalau terus berlanjut, bisa menjadi depresi. Nah, kalau kalian depresi, lama-kelamaan kalian akan menjadi suicidal. Jadi, sebelum hal ini menuju ke area yang lebih berbahaya lagi, sebaiknya kalian kenalin dulu diri kalian sendiri. Kira-kira yang kalian rasain ini berlebihan, hanya dibuat-buat, atau memang benar? Dan kalian juga harus berani buat mengakui kalau diri kalian itu kesepian gitu. Diri kalian itu butuh temen, butuh orang buat diajak bicara, butuh untuk diri kalian itu terbuka dengan seseorang, tanpa ngerasa ada batas antara kalian dan teman kalian gitu. Pokoknya kalian buanglah rasa malu, rasa gengsi kalian. Buang jauh-jauh rasa itu, cari teman yang bisa kalian ajak ngobrol dari hati ke hati, tanpa bikin kalian ngerasa kayak orang bodoh. Atau nggak ada teman yang bisa enak diajak curhat hati ke hati. Atau kalian nggak bisa ngomong ini ke keluarga atau orang yang lain. Worst case scenario-nya, jangan malu untuk cari pertolongan profesional. Karena bro, diri kalian itu berharga. Oke, sekali lagi gue mau ngingetin kalian kalau ini bukan pengalaman gue pribadi waktu gue SMP atau SMA ke teman-teman gue. Gue juga bukan bikin video ini karena gue kesepian ditinggal istri gue, jalan-jalan sama temennya. Oke, segitu aja dari gue deh. Pokoknya ya, bye. Ayo cepet pulang.